Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya dari kelompok 1 Haidatul Amelia dengan NIM 21108111208. Nah, pada kali ini kelompok kami ingin menjelaskan tentang pengembangan teknologi untuk pengelolaan lahan rawa pasang surut berkelanjutan. Lahan rawa pasang surut memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan sebagai lumbung pangan dan pertanian masa depan Indonesia. Namun, lahan ini juga memiliki banyak tantangan dan permasalahan yang perlu diatasi, seperti masalah air, karakteristik tanah yang kurang mendukung, dan rendahnya produktivitas. Strategi pengembangan teknologi yang tepat sangat diperlukan untuk memanfaatkan lahan rawa pasang surut. Strategi pengembangan teknologi yang sangat diperlukan untuk memanfaatkan lahan rawa pasang surut secara optimal dan berkelanjutan. Selanjutnya ada potensi dan sebaran lahan pasang surut di Indonesia. Luas lahan pasang surut. Secara nasional, potensi lahan rawa pasang surut di Indonesia sangat luas, mencapai 20,13 juta hektar. Lahan ini tersebar di 4 pulau besar seperti Sumatera, Kalimantan, Papua, dan Sulawesi. Sebaran lahan pasang surut. Lahan pasang surut tersebar di sepanjang pantai, terutama di Provinsi Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Papua. Potensi pengembangannya ada di lahan pasang surut memiliki potensi untuk mengembangkan sebagai komoditas pertanian dan perkebunan seperti padi, palawija, sayuran, buah-buahan, dan tanaman tahunan. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya, Padli. Terima kasih. Yang pertama, rendahnya produktivitas. Produktivitas lahan pasang surut umumnya masih rendah, disebabkan oleh degradasi kesuburan tanah, pengelolaan air yang belum optimal, indeks penanaman yang rendah, dan pemilihan komoditas yang tidak tepat. Lalu yang kedua, karakteristik lahan suboptimal. Lahan pasang surut termasuk dalam kategori lahan suboptimal, dengan permasalahan utama berupa masalah air dan karakteristik kimia tanah yang belum mendukung sistem budidaya pertanian. Lalu yang ketiga, dampak lingkungan. Pembangunan pertanian di lahan pasang surut sering mengabaikan dampak lingkungan seperti drainase berlebihan pada lahan gambut yang menyebabkan degradasi lahan dan pelepasan gas rumah kaca. Lanjut, strategi pengembangan teknologi untuk pengelolaan lahan pasang surut. Yang pertama, pengelolaan air. Pengaturan tata air melalui sistem drainase terkendali untuk menjaga muka air tanah agar selalu di atas lapisan pirit dan mencegah pemasaman tanah. Lalu yang kedua, penataan lahan. Penataan lahan disesuaikan dengan tipologi lahan dan tipe luapan air untuk mengoptimalkan produktivitas dan menghindari masalah lahan yang lebih besar. Lalu yang ketiga, pemilihan komoditas dan varietas. Pemilihan komoditas dan varietas yang adaptif terhadap karakteristik lahan pasang surut seperti impara, kedelai lawit, dan manyapa. Teknologi pengelolaan lahan pasang surut. Ada empat teknologi. Yang pertama, optimalisasi sifat tanah. Penggunaan amelioran seperti kapur, garam, dan bahan organik untuk memperbaiki sifat fisik, kimia, dan biologi tanah. Pengendalian gulma. Pemanfaatan biomasa gulma dan limbah pertanian sebagai sumber bahan organik dan pupuk. Pengelolaan hara. Pemberian pupuk hayati, pupuk N, P, dan K untuk meningkatkan kesuburan tanah dan produktivitas tanaman. Yang terakhir, pengolahan limbah. Pengolahan limbah pertanian menjadi pupuk, kompos, dan sumber energi untuk mendukung agroindustri pedesaan. Selanjutnya, teknologi pengelolaan air di lahan pasang surut. Ada tiga.
teknologi pengelolaannya yaitu yang pertama pengendalian muka air, menjaga muka air tanah agar selalu di atas lapisan pirit untuk mencegah pemasaman tanah. Yang kedua, sistem drainase terkendali, membangun sistem drainase yang tepat untuk mengatur ketersediaan air sesuai kebutuhan tanaman. Lalu yang terakhir ada pencucian lahan, melakukan pencucian untuk lahan untuk menghilangkan zat beracun yang terakumulasi di zona perakaran tanaman. Baik, selanjutnya ada varietas unggul untuk lahan pasang surut, yang mana varietas ini memiliki inpara atau varietas padi inpara yang toleran terhadap cengkaman lahan rawa seperti keracunan, VA, dan genangan. Setelah itu ada varietas lawet dan menyapa-nyapa, yaitu adalah varietas kedelai unggul yang adaptif pada lahan pasang surut baik musim hujan maupun kemarau. Selanjutnya ada adaptif spesifik lokasi, memiliki varietas yang sesuai dengan karakteristik lahan pasang surut masing-masing daerah. Dan selanjutnya ada peran teknologi dalam pengembangan lahan pasang surut, yang dimana kita tahu untuk pengembangan itu ada beberapa kategori, yaitu yang pertama ada teknis, yang dimana teknologi pengolahan lahan, air, dan tanaman yang relevan dengan karakteristik lahan pasang surut. Selanjutnya ekonomis, di mana teknologi yang terjangkau dan menguntungkan bagi petani setempat. Yang selanjutnya lingkungan, di mana teknologi yang ramah lingkungan dan menjaga keberlanjutan sumber daya alam. Maka penerapan teknologi yang tepat dan selaras dengan karakteristik lahan pasang surut akan sangat menentukan keberhasilan dan keberlanjutan pengembangan pertanian di lahan ini. Ya baik, terima kasih. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.